Halo Obiter, sekarang kita akan membahas salah satu materi yang sering muncul di UTBK, yaitu listrik dan magnet. Listrik dan magnet ini komponen materi. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis, dan yang ketiga adalah magnet. Yang pertama, listrik statis ini terdiri dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini hukum yang menyatakan besaran gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua buah benda bermuatan listrik. Contohnya, jika kita memiliki buah benda bermuatan positif dan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Jika benda itu bermuatan positif dan positif, maka akan tolak-menolak. Begitupun sebaliknya, jika benda itu bermuatan negatif dan negatif, maka akan tolak-menolak juga. Rumusnya itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K dirumuskan dengan 1 per 4pi epsilon. F ini merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan K ini merupakan konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 Q2 ini merupakan besar muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R itu merupakan jarak antar kedua muatan. Contoh di kehidupan nyatanya itu ada elektrostatis pada rambut ataupun bola plastik. Rambut akan berdiri ketika digosokkan dengan penggaris plastik. Yang kedua adalah hukum Gauss. Hukum Gauss ini jumlah garis-garis medan yang menembus tegak lurus bidang seluas A. Kita lihat bahwa area ini itu luasnya A. A ini merupakan medan yang menembus si luas bidangnya. Rumusnya ini adalah flux E sama dengan E kali A atau sama dengan E kali A cos theta, di mana flux itu sama dengan flux listrik dengan satuan Newton meter persegi per Coulomb, dan E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan A merupakan luas permukaan dengan satuan meter persegi, dan Q merupakan sudut antara medan listrik dan garis normal permukaan. Selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor ini merupakan komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan bentuk energi listrik. Nih, kita mempunyai dua plat sejajar. Dua plat ini bermuatan Q positif dan Q negatif. Garis di tengahnya ini merupakan medan listrik. Medan listrik ini terbentuk karena adanya beda potensial. Medan listrik ini arahnya dari Q positif menuju Q negatif, tapi kedua plat dipisahkan dengan jarak D. Rumusnya itu adalah Q sama dengan C dikali V, di mana C itu merupakan kapasitansi yang dengan satuan farad, dan Q merupakan muatan listrik yang tersimpan dengan satuan Coulomb, dan V merupakan beda potensial dengan satuan volt. Contoh di kehidupan sehari-harinya itu adalah menyimpan energi pada flash kamera. Materi selanjutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis ini salah satu hukumnya adalah hukum Ohm. Kita lihat grafik antara V dan I. Untuk garis yang lurus, ini merupakan hubungan linier antara grafik V dan I karena hambatannya itu konstan. Tapi untuk garis yang putus-putus ini menunjukkan bahwa hubungan V dan I itu tidak linier. Hal itu terjadi karena hambatan itu selalu berubah-ubah. Dan theta ini merupakan gradien garis. Semakin besar theta, maka R juga semakin besar. Rumus dari hukum Ohm ini adalah V sama dengan I kali R, di mana V itu merupakan beda potensial dengan satuan volt, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R merupakan hambatan listrik dengan satuan Ohm. Contoh di kehidupan nyatanya adalah menghitung arus listrik pada rangkaian. Hukum yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Ini merupakan rangkaian dari hukum Kirchhoff, di mana jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar di titik tersebut. Dapat kita lihat di rangkaiannya, terdapat rangkaian I, I1 dan I2. Itu menandakan bahwa sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Dan rangkaian loop ini, kedua loop ini menandakan sesuai dengan hukum Kirchhoff 2. Di mana hukum Kirchhoff 1 itu I masuk sama dengan I keluar. Contohnya itu digunakan dalam analisis rangkaian listrik kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum Ohm saja. Materi selanjutnya adalah magnet. Magnet ini ada yang dinamakan dengan kemagnetan. Kemagnetan ini
Nah, gambar ini pasti kalian tahu. Gambar ini merupakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ini untuk menentukan arah dari gaya, arus, dan B. Telapak tangan ini merupakan arah dari gaya. Dan I ini, jempol, merupakan arah dari arus. Untuk keempat jari ini merupakan arah dari kuat medan magnet. Rumusnya itu adalah F sama dengan bil, atau bisa disebut dengan B kali I kali L. Dengan F itu merupakan gaya, dan B merupakan kuat medan magnet. Dan I merupakan arus listrik, dan L merupakan panjang kawat dengan satuan meter. Contohnya ini adalah magnetic resonance image dalam dunia medis. Magnetic resonance image ini merupakan salah satu alat medis yang menggunakan magnet untuk memperoleh citra medis. Yang kedua adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik, kita lihat bahwa ada kumparan dan ada magnet. Jika magnet itu dimasukkan ke dalam kumparan, maka arus listrik akan muncul. Jika magnet dikeluarkan dari kumparan, maka arus listrik akan hilang. Rumusnya itu adalah epsilon sama dengan VLV, di mana epsilon itu GGL induksi dengan satuan volt, dan B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, L merupakan panjang penghantar dengan satuan meter, dan V merupakan kecepatan gerak penghantar dengan satuan meter per sekon. Contoh di kehidupan nyata adalah generator listrik, di mana mengubah energi gerak menjadi listrik. Yang terakhir adalah rangkaian RLC. Di sini terdapat rangkaian RLC, di mana ada resistor, induktor, dan kapasitor. Rumusnya itu adalah impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan, di mana XL ini merupakan omega kali L, atau 2πfL yang disebut dengan reaktansi induktif, dan XC merupakan 1 per omega kali C, atau sama dengan 1 per 2πf kali C, disebut dengan reaktansi kapasitif. Contoh di kehidupan nyatanya adalah sistem listrik AC untuk mengatur daya yang efisien. Bagaimana penjelasan materi sekilasnya? Serukan Obiters. Untuk mengetahui materi lengkap dan contoh soal dan pembahasannya, jangan lupa join di Orbit Learning. Jangan sampai ketinggalan diskonnya loh. See you!